Lalu setelah itu, nomor 3, baru Anda tentukan bisnis Anda tuh mainnya di mana. Ya, mau main di makanan boleh, di pendidikan boleh, di health boleh, ya, di kesehatan, untuk olahraga juga boleh, sports boleh, apapun itu bisnis untuk apalagi terserah Anda. Anda maunya passionnya di mana. Dan paling bagus adalah Anda harusnya ketahui bisnis Anda kalau Anda suka, ya. Di tips saya, di video saya sebelumnya, saya sudah bahas mengenai bagaimana langkah-langkah memulai bisnis. Bagaimana tahapan Anda memulai bisnis, bahkan dari Anda nggak tahu mau bisnis apa. Ya, mulainya salah satunya dari hobi Anda, dari apa yang Anda suka, dari skill Anda. Bisa begitu, ya. Contohnya Anda jago gambar, ya. Anda bisa mulai dari situ. Nah, mungkin bisa jadi kita mulainya dari produk kita dulu. Artinya produk itu adalah saya jadi produknya. Contoh, misalnya saya guru, saya sebagai dokter, saya sebagai hairstylist. Dari saya dulu, saya sebagai produknya. Saya fotografer, itu kan saya produknya. Tapi lama-lama saya pengen punya bisnis fotografer. Saya pengen punya bisnis foto. Itu kan berarti dari seorang fotografer menjadi bisnis. Jadi produk ke bisnis gitu kan. Ya, tadinya saya seorang hairstylist, sekarang jadi punya salon. Berarti saya punya bisnis salon. Tadinya saya montir, sekarang saya punya bengkel. Tadinya saya guru, sekarang saya punya bimbel. Tadinya saya dokter, sekarang saya punya klinik. Nah, itu produk jadi bisnis. Boleh begitu? Boleh. Nah, kalau Anda sudah tahu produk Anda, artinya juga Anda pasti tahu target market Anda siapa. Karena kalau Anda basically Anda skill, misalnya Anda sebagai seorang drafter, ya, desainer atau apa, Anda kan tahu target market Anda siapa. Jadi harusnya di awal Anda sangat tahu target market Anda siapa. Coach, kalau saya distributor, saya jualin produk orang, ya Anda jelas tahu. Anda ambil produk apa, lalu Anda lempar kemana, jelas target marketnya, harus Anda tahu siapa. Jadi sebetulnya kalau Anda tahu produk Anda dan Anda tahu bisnis Anda, pasti Anda tahu target market Anda juga, ya. Karena kita mulainya dari passion kita, yaitu kan. Karena passion kita, ya mungkin dari awal kita nggak tahu nih siapa yang beli. Contohnya misalnya saya hobi gambar, lalu saya bikin gambar-gambar, ternyata begitu saya post di Instagram, saya post di Facebook, ada orang-orang tertentu yang memang suka dengan gambar saya. Itu jadi target market. Ya, target market Anda yang mungkin bisa jadi niche banget atau yang spesifik banget, bisa jadi begitu. Oke? Nah, jadi nomor 3, tentukan bisnis, produk, dan target market Anda. Oke? Yang mana dulu, Coach? Boleh yang mana juga. Yang penting Anda tiga-tiganya Anda jelas, gitu kan? Jangan sampai Anda nggak jelas. Dan ragu. Kalau nggak jelas, konsultasi dengan saya, ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 apa? Ya, baru kita tentukan strategi bisnisnya kita mau gimana. Ya, tadi membesarkan bisnis. Ya, tadi seperti contoh klien saya. Tadinya dia cuma punya 1 toko di Bandung. Sekarang sudah 7 cabang. Itu gimana caranya? Ya, tadi dia bisnisnya tahu, produknya tahu, target marketnya tahu, lalu pakai strategi. Apa strategi yang harus difokuskan pertama kali? Ya, 2 strategi utama, ya marketing and sales. Marketing supaya orang lebih banyak tahu, sales supaya banyak orang yang beli, gitu kan? Tujuannya begitu. Nah, banyak sekali strategi-strategi marketing yang bisa kita terapkan di bisnis yang kita fokus, ya, karena kita sudah tahu target marketnya, karena kita sudah tahu produknya, karena kita sudah tahu bisnis yang kita jalankan apa, berarti strategi marketingnya bisa kita fokuskan, gitu kan? Kalau kita bicara strategi marketing, begitu banyak strategi marketing yang kita harus fokuskan. Tapi kalau boleh saya highlight adalah marketing tujuannya apa? Membuat orang jadi tahu atau aware. Oh, ini ya. Di sini dia bisa bikinin program IT. Oh, dia bikinin packaging. Oh, dia bikinin desain. Orang tahu, aware. Gitu kan? Jadi tujuan marketing sebetulnya itu aja. Dan dari tahu ini ada yang disebut dengan traffic. Ya. Karena orang semakin banyak tahu, akhirnya semakin orang banyak yang nanya. Itu tujuan marketing. Jadi strategi marketing Anda boleh apapun, ya. Anda bisa nonton di video-video saya bagaimana Anda menciptakan strategi marketing di bisnis Anda. Tapi tujuannya adalah kalau itu memang trafficnya meningkat, berarti itu efektif. Contoh, Anda bagi brosur. Bagi brosurnya di tempat yang tepat, di target market yang tepat, ya, kata-katanya bagus, copywritingnya memang kena banget, akhirnya traffic yang nanya banyak. Berarti strategi marketing Anda bagus. Ya, tapi kalau Anda buat satu video, misalnya satu video di YouTube gitu kan, tiba-tiba oke sih, videonya bagus, kualitasnya bagus dan sebagainya, tapi yang nonton sedikit, yang nanya nggak ada. Berarti bisa jadi bukan artinya salah pasang video di YouTube, bukan. YouTube itu bagus, salah satu channel untuk menaikkan traffic. Tapi kalau Anda tahu caranya, Anda tahu bagaimana cara membuat video kontennya, copywritingnya, kata-katanya, susunan videonya, bagaimana Anda susun kalimatnya dan sebagainya, itu ternyata orang tanya, berarti itu keren. Buat video di YouTube nggak usah harus bener-bener, menurut saya, pengalaman saya, mungkin ada beberapa yang berbeda, tapi menurut pengalaman saya, nggak usah harus video yang betul-betul sangat high quality. Yang penting menurut saya konten
isi dari video Anda itu apa? Membuat orang terinformasi, mendapat benefit apa enggak? Kalau cuma nonton dan mereka nggak dapat benefit dan isinya cuma jualan doang, ya itu orang nggak akan interest, ya. Nah, traffic itu adalah karena orang interest, orang tertarik dengan apa yang Anda demonstrasikan, apa yang Anda sharingkan, mungkin dengan apapun itu, ya. Nah, itu akan membuat orang mau nanya. Nah, itu marketing. Sales, ya, boleh Anda lakukan apapun, artinya orang yang tadinya nggak kepengen beli, jadi pengen beli. Ya, orang nggak kepengen beli, jadi pengen beli. Kenapa? Karena Anda punya penawaran yang menarik. Anda punya offer yang sedemikian menarik. Contohnya apa? Contohnya misalnya contoh ya, special offer yang dimana orang lain tidak bisa kasih, Anda berikan special offer itu. Nah, itu orang jadi tadinya nggak mau jadi mau gitu kan? Karena special offernya luar biasa. Misalnya contoh ya, saya pernah jual satu produk digital harganya tuh kalau benar-benar dinilai harganya bisa 50 juta. 50 juta, tapi saya kasih harga cuma 2 juta saja. Itu kan orang jadi pengen. 50 juta kenapa? Karena benar-benar kalau dipraktekkan strateginya, step by stepnya, saya punya modul ya, bagaimana cara membuat bisnis autopilot dan bagaimana cara membuat orang supaya menjual lebih mudah. Itu modulnya kalau dirangkum semua nilainya bisa 50 juta. Karena saya belajar dari banyak guru, dari banyak mentor, dari praktisi sales, dari pengalaman saya sendiri, saya gabungkan semua jadi satu modul itu harganya kalau dinilai 50 juta, tapi saya hanya jualnya 2 jutaan ya, di bawah 2 juta malah ya. Dan itu laku keras karena penawarannya menarik, penawarannya offernya keren. Nah, itu sales. Jadi Anda sales itu bagaimana cara Anda membuat penawaran yang menarik sedemikian sehingga orang kalau nggak beli bego banget. Itu dia, ini kuncinya nih. Kalau Anda membuat offernya keren, ya penawarannya menarik, sehingga orang kalau nggak beli itu bego banget. Nah, itu berarti sukses sebagai sales. Ya, jadi sales itu gampang, tinggal bikin offer, tinggal bikin penawaran yang menarik. Menarik artinya apa? Orang persepsinya mahal, tapi Anda bisa bikin special offer jadi murah, terkesan murah, terkesan. Ingat, persepsi. Ya, persepsi. Jadi kita harus bermain bukan hanya jual produk. Saya sudah sharing di beberapa tips video saya mengenai Anda jangan hanya jual produk, Anda harus jual persepsi. Jadi secara persepsi mahal, tapi Anda jual dengan harga yang lebih murah gitu kan. Murah bukan berarti Anda rugi. Jangan sampai Anda rugi ya. Jadi sales itu bukan banting-banting harga, banting-banting sampai Anda rugi, bukan. Special offer, harganya spesial ya. Contoh lah, banyak hotel. Contohnya banyak hotel yang ada salah satu klien saya, teman baik saya juga, dia punya jual voucher hotel. Hotel tersebut kalau normal harganya satu malam bisa 5 juta. Tapi dia jual voucher cuman 900.000. Itu kan special offer. Ya, jadi orang, wah, harusnya nih bayar 5 juta nih, tapi sekarang cuma 900.000. Itu adalah salah satu teknik sales, ya. Teknik sales yang keren lagi adalah, saya banyak sih, mungkin ya bisa saya bagikan di tips selanjutnya mengenai bagaimana cara membuat offer yang menarik. Tapi di sini saya hanya tekankan adalah Anda harus juga bisa membuat ini, ya, strategi marketing Anda dan sebagainya. Kalau Anda mau punya reseller, Anda mau punya franchising, Anda mau punya distributor dan sebagainya, Anda juga harus membuat penawaran buat mereka yang menarik. Supaya mereka mau jadi distributor Anda, supaya mereka mau jadi reseller Anda, supaya mereka mau jadi franchisee-nya Anda, gitu kan? Kalau offernya tidak menarik, nggak ada benefit-benefitnya, mereka juga males, ya. Bahkan apapun, mau spend apapun, mau invest berapapun juga kayaknya, aduh nggak menguntungkan deh. Maka offer itu, penawaran itu harus sangat menarik. Ya, mungkin orang yang nanya banyak tentang franchise Anda. Misalnya Anda punya bikin tahu gitu kan, tahu Anda bagus banget, enak banget, orang banyak cari. Ya, marketing Anda bagus, misalnya ada yang masuk, ada yang orang tahu dimanapun. Misalnya Anda punya satu bisnis tahu gitu ya di satu kota dan orang di luar kota banyak yang nanya. Itu berarti marketingnya bagus, ya kan? Tetapi pada saat mereka mau bermitra gitu dan sebagainya, penawaran Anda bagaimana? Itu paling penting supaya terjadi sales, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pengusaha, semoga tips saya bisa membantu Anda membuka lagi wawasan Anda bagaimana cara Anda membesarkan bisnis Anda. Satu, dimulai dari dream atau goal Anda. Ya, harus sangat spesifik, kalau bisa digambar, ditempel di kantor Anda boleh, di kamar Anda boleh, pokoknya Anda mesti lihat setiap hari dan Anda merasa, saya pasti bisa, saya yakin saya bisa, saya yakin bisa, itu saya akan capai. Jadi kita menarik aura-aura yang positif, ya. Saya yakin bisa nyampe, saya yakin pasti kena, itu bisnis saya bisa sebegitu besar. Gitu. Dua itu satu. Kedua, Anda tentukan
ya, model bisnisnya apa? Mau pabrik, mau distributor, mau retail, mau digital, mau franchise, apapun itu, ya, Anda harus tentukan bisnis model Anda. Bahkan kalau Anda mau punya rumah makan pun tentukan modelnya, mau rumah makannya orang datang atau cuma take away aja. Artinya orang pesen terus orang bawa pulang gitu kan. Itu harus modelnya sangat jelas. Ya, kalau nggak jelas, bingung segala macam, konsultasi saja. Gampang, nggak usah pusing ya. Nomor 3, Anda masih fokus ke bisnis Anda. Fokusnya bisnisnya apa? Produk Anda produknya apa? Lalu target marketnya siapa? Itu sangat harus spesifik dan sangat jelas. Supaya customer jelas, oh produknya ini, jualan bakmi. Oh bakminya apa sih yang lain bedanya? Karena bakminya higienis, organik, dan sebagainya. Jelas gitu loh. Produknya, bisnisnya, target marketnya. Nomor 4, baru strategi marketing and sales. Strategi marketing, fokus bikin orang tahu, ya, orang jadi aware, orang tanya. Apapun itu boleh. Nonton video saya 10 by 10 marketing. Kedua, Anda fokus ke sales. Bagaimana cara membuat penawaran sedemikian sehingga menarik orang mau beli dan action. Nah, semoga 4 cara ini bisa membuat bisnis Anda punya bisnis plan yang semakin lebih rapi, dan Anda punya goal. Pause video saya. Kalau Anda masih belum jelas, Anda ulangi lagi. Ya, Anda step by step Anda lakukan. Pertama, step 1, bikin goal. Kedua, tentukan bisnis model. Ketiga, tentukan bisnis, produk, dan target market. Keempat, baru pikirkan strategi. Ini semua by plan. Ya, apakah Anda mau ini semua disusunkan ke Anda dan Anda benar-benar tinggal jalankan? Mau begitu? Ya, silakan hubungi tim saya dan saya bisa bantu Anda untuk membuat bisnis plan seperti ini. Ya, intinya, is your decision because you are the captain of your ship. Anda adalah kaptennya di bisnis Anda. Apapun bisnis Anda, apapun produk Anda yang tentukan Anda maunya kemana. Ya, semoga bisa bermanfaat. Sukses untuk Anda selalu. Stay positive, stay healthy. Salam pengusaha.